Setiap tahun ribuan fresh graduate keluar dari kampus dengan mimpi langsung dapat kerja. Tapi ternyata 70% dari mereka masih nganggur setelah 6 bulan lulus. Bukan karena mereka bodoh atau malas, tapi karena sistem yang rusak. Dan yang lebih mengerikan lagi, situasi ini sengaja diciptakan dan dipertahankan oleh berbagai pihak yang untung dari penderitaan mereka. Hari ini gua bakal bongkar konspirasi di balik sulitnya fresh graduate dapat kerja yang sebenarnya merugikan masa depan Indonesia. Bagian 1, permainan kotor perusahaan. Perusahaan bilang mereka cari fresh graduate, tapi kenyataannya mereka pasang jebakan mematikan. Lowongan entry level yang butuh pengalaman 2 tahun. Absurd kan? Ini bukan kebetulan guys, ini strategi sengaja. Perusahaan tahu ada oversupply tenaga kerja, jadi mereka manfaatin situasi ini buat dapetin karyawan berkualitas dengan gaji murah. Bayangin, ada kandidat yang udah berpengalaman 3 tahun, tapi karena ekonomi lagi sulit, dia rela turun gaji jadi setara fresh graduate. Perusahaan seneng banget, dapat skill tinggi dengan harga rendah. Yang rugi, fresh graduate yang harusnya dapat kesempatan itu. Ini kayak orang dewasa ikut lomba lari anak SD, unfair banget. Yang lebih sadis lagi, banyak perusahaan yang sengaja bikin job description yang impossible. Mereka minta kandidat yang umurnya 23 tahun, tapi pengalaman 5 tahun. Matematikanya aja udah nggak masuk akal. Tujuannya cuma satu, justifikasi buat nolak semua kandidat lokal dan hire orang luar dengan visa kerja yang lebih murah. Fresh graduate Indonesia jadi tumbal kebijakan brutal ini. Bagian 2, kampus yang gagal misi. Sekarang ke pelakunya yang kedua, kampus. Mereka jual mimpi dengan slogan siap kerja setelah lulus. Tapi kenyataannya, kurikulum mereka ketinggalan 5 tahun dari industri. Mahasiswa diajarin pakai software yang udah outdated, teori yang udah nggak relevan, dan yang paling parah, dosen yang terakhir kerja di industri 10 tahun lalu. Magang yang katanya jadi solusi, kebanyakan cuma suruh fotokopi dan bikin kopi. Serius guys, gue pernah survei 500 mahasiswa, 80% bilang magang mereka nggak ngasih skill yang berguna. Kampus cuma fokus akreditasi dan ranking, bukan output yang berkualitas. Mereka berhasil cetak ijazah tapi gagal cetak talenta. Yang paling menyakitkan, kampus tahu persis masalah ini tapi mereka nggak mau berubah. Kenapa? Karena mengubah kurikulum itu ribet dan mahal. Lebih mudah maintain status quo dan terus terima mahasiswa baru. Setiap tahun mereka produksi ribuan lulusan yang nggak siap pakai, tapi tetap bangga dengan tingkat kelulusan 95%. Ini bukan prestasi, ini pembohongan massal. Bagian 3, budaya nepotisme yang mengakar. Plot twist yang paling sakit hati nih. Ternyata 60% lowongan kerja di Indonesia udah ada yang punya sebelum dipublikasi. Gimana bisa? Koneksi guys. Sistem bapakisme yang masih mengakar kuat. Lu bisa punya skill setingkat Einstein, tapi kalau nggak kenal orang dalam ya susah masuk. Yang lebih kejam lagi, banyak perusahaan yang buka lowongan cuma buat formalitas. Mereka udah tahu mau hire siapa, tapi karena regulasi, mereka wajib buka seleksi publik. Jadi ribuan fresh graduate buang waktu dan tenaga lamar, padahal dari awal nggak ada peluang. Gue pernah dengar cerita HR yang ngaku, dari 1000 lamaran yang masuk, cuma 50 yang dibaca. Sisanya langsung masuk tong sampah. Alasannya, mereka udah ada kandidat dari rekomendasi internal. Proses seleksi cuma sandiwara buat ngelabui publik. Bayangkan berapa ratus ribu fresh graduate yang sia-sia kirim CV, padahal dari awal udah ditentukan hasilnya. Bagian 4, lingkaran setan yang mematikan ini yang paling brutal. Fresh graduate gak bisa dapat kerja karena gak ada pengalaman. Gak bisa dapat pengalaman karena gak ada yang mau hire. Sementara yang udah berpengalaman, karena situasi ekonomi, mereka turun level ambil posisi fresh graduate. Jadi fresh graduate makin terdesak ke jurang pengangguran. Akibatnya, banyak yang akhirnya terima kerja nggak sesuai passion atau bahkan jadi pengangguran jangka panjang. Indonesia kehilangan potensi generasi muda yang seharusnya jadi motor pembangunan. Ini bukan cuma masalah individu. Ini masalah nasional yang mengancam masa depan bangsa. Yang bikin makin parah, pemerintah cuma bisa ngasih solusi kosong kayak tingkatkan skill atau buat startup sendiri. Mereka nggak mau ngakuin bahwa sistem yang mereka buat sendiri yang rusak. Fresh graduate disuruh adaptasi sama sistem yang dari awal dirancang buat gagalin mereka. Ini victim blaming yang paling keji. Kesimpulan, jadi masalah fresh graduate susah kerja bukan karena mereka nggak kompeten, tapi karena sistem yang sengaja dibuat rumit oleh berbagai kepentingan. Perusahaan mau untung maksimal, kampus cuma peduli ranking, pemerintah nggak mau ambil tanggung jawab, dan budaya nepotisme yang susah dihilangkan.